Oke, perkenalkan teman-teman, kita dari kelompok lembar pengesahan TA. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan proposal pengesahan web TA kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya John Calvin dengan NIM 2023081047 dan teman saya. Nama saya Muhammad Danar Trikusuma dengan NIM 2023081044. Nah, oke. Sekarang proposal web pengesahan TA ini akan dibacakan oleh teman saya. Oke, teman-teman, jadi pertama tuh ada kelas diagramnya. Nah, di kelas diagram ini ada kelas mahasiswa, kelas dosen, dan kelas tugas akhir. Nah, untuk di kelas mahasiswa ini atributnya tuh ada NIM, ada nama, dan kode prodi. Dan untuk metodenya tuh ajukan TA. Untuk kelas dosennya tuh ada NIP, nama, dan jabatan. Metodenya tuh setujui TA. Dan di kelas tugas akhir ini ada atributnya tuh menyimpan status dari tugas akhir. Kayak misalkan tuh disetujui atau ditolak. Metodenya tuh ubah status. Untuk relasi antar kelasnya tuh mahasiswa ke tugas akhir tuh relasi mengajukan. Jadi one to one. Dan untuk dosen relasinya tuh ke tugas akhir tuh relasi menyetujui. One to many. Mungkin kelas diagram segitu aja dari saya. Saya lanjut lagi ke teman saya. Oke, maksudnya berubah. Oke, lanjut kita ke ORM. Ya, jadi di sini ORM ini ada artikel kategori sosial media, student dan site info. Nah, di sini untuk database-nya ada artikel kategori site info, sosial media dan student. Oke, saya akan memberitahu artikelnya dulu di struktur. Nah, nah di sini ORM yang untuk artikelnya itu menggunakan ID, title, konten dan menggunakan integer, varchar dan teks. Dan untuk kategorinya itu saya menggunakan integer dan varchar. Varchar untuk name-nya. Lalu di sosial medianya itu saya menggunakan ID dengan menggunakan integer, platform menggunakan varchar, dan link menggunakan varchar. Nah, ini untuk artikelnya dulu. Di sini saya menggunakan ID, tipenya itu integer, title, title tipenya itu menggunakan varchar, dan konten itu menggunakan teks. Nah, kita review dulu. Nah, kita balik di sosial media. Nah, di sosial media itu yang tadi saya bilang, di sosial media di sini menggunakan ID dengan tipe integer, platform dengan varchar, link dengan tipe varchar juga. Nah, kita samakan dan tipenya juga sama di sini. Lanjut ke student. Nah, student ini ID-nya itu saya menggunakan integer, NIM, nama, kode prodi, judul TA, status itu semuanya menggunakan varchar. Saya akan beritahu. Nah, tipenya itu saya menggunakan integer, ID-nya itu saya menggunakan tipe integer dan NIM, nama, kode prodi, judul TA, status itu menggunakan varchar semuanya. Dan untuk statusnya itu yes, null yes dan defaultnya itu menunggu. Nah, lalu yang terakhir site info. Saya akan buka site info dulu. Nah, site info di sini itu ada ID, section, logo, nama, slogan, dan info. Nah, di site info ini sectionnya itu menggunakan varchar, logo menggunakan varchar juga, nama, slogan, info, nama dan slogan itu menggunakan varchar juga, dan infonya itu saya menggunakan tipe teks. Nah, seperti sama yang di database juga, saya samakan
Oke, mungkin itu dari kita berdua. Kita lanjutkan ke teman saya Leo. 2023-08-1052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, eh, kelompok kami ya, mengenai pengasahan web tugas akhir. Di sini tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai ORM-nya dan kelas diagramnya. Dan di ORM sendiri, mohon maaf, ada yang ketinggalan, yaitu di tabel tugas akhir, di mana tabel tugas akhir ini menyimpan data tugas akhir termasuk file asli, file revisi, dan status validasi. Dan juga berelasi dengan tabel user sebagai foreign key. Dan ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi database. Eh, yang memiliki tabel utama yaitu tabel tugas akhir, user atau student, dan tabel revisi. Eh, dan di sini tabel user berperan sebagai entitas pusat, mahasiswa dan dosen. Saya langsung ke database aja. Di sini database jadi untuk user sendiri itu memiliki role yaitu mahasiswa dan dosen, di mana keduanya itu memiliki peran dan cara kerja yang berbeda. Saya langsung contohin di web aja. Oh ya, untuk ORM sendiri, di sini kan ada artikel, kategori, dan lain-lain ini. Itu kan bagian informasi tambahan ya. Dan itu saya pakai untuk di mata kuliah PIBS. Dan di web saya ini saya belum ngebuat full webnya karena untuk menjelaskan aja cara kerjanya kayak gimana. Di sini sebagai mahasiswa, kita tuh bisa mengupload tugas akhir. Gimana ya, kita bisa pilih file kayak biasa dan ngupload. Dan di sini tanggal uploadnya pun jamnya sesuai dengan jam hari ini, jam kalian ngupload. Dan di sini ya belum ada revisi dan belum valid karena kan baru diupload ya. Di sini sebagai mahasiswa kita bisa ngedit karena mungkin salah file gitu. Aduh, pencetnya salah, ternyata maunya batik 7. Ya udah tinggal kita update aja. Gampang di sini bisa kita update. Mau diupdate berapa kali pun kalau emang salah dan belum diapa-apain, apa gitu. Nah, di sini hapus pun bisa ya, tinggal dihapus aja. Dan itu cara kerja sebagai seorang mahasiswa. Ini akan saya akan menunjukkan cara kerja dosen. Nah, untuk dosen sendiri di sini tugasnya hanya memvalidasi dan nanti bisa merevisi. Ya, ini kan bisa dicek dulu nih nanti. Nah, kita bisa download. Nah, kita bisa cek filenya. Ini tinggal validasi dan kalau udah divalidasi gini, misalnya ada yang mau direvisi, tinggal diupload aja. Kayak tadi kan udah download terus tinggal diupload aja revisiannya udah jadi batik 2 gitu. Misalnya aja. Dari sini kan ada nih. Nah, udah nanti di mahasiswanya pun akan keganti gitu. Nah, di mahasiswanya ini statusnya akan berganti jadi valid. Dan di sini mahasiswa bisa download eh, file revisinya. Dan nanti mahasiswa bisa edit lagi, bisa ngirim lagi file yang revisinya gitu. Nah, dan di dosennya pun nanti keganti juga. Nah, tinggal di download lagi sama dosennya. Paling itu aja sih cara kerjanya. Mohon maaf, PP belum full jadi, soalnya mau ngejelasin cara kerjanya dulu aja. Nanti web jadinya ada di mata kuliah MPBS. Paling itu aja sih untuk spesifikasi database-nya. Sekian, terima kasih.